Aye, masih di Dulbar ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, kita kali ini berada di tempat diskusi. Ini kedai kopi ya? Ya. Kedai kopi tapi ada tempat diskusinya. Dan ini Mbak Era sebagai? Di sini sebagai apa ya? Bukan owner juga sih, kebetulan sebagai pengawas. Pengawas. Iya. Biar jalannya tertib, lancar. Iya. Kayak ini dong, Bawaslu. Karena sebetulnya pemiliknya itu anak saya yang pertama. Ini kelasnya masih UMKM atau sudah mikro nih? Nih kalau ini mah UMKM lah ya. UMKM iya, ya? UMKM. Berarti kita coba kulik tentang UMKM ya. Kulik! Oke, balik lagi. Ini kita tempat diskusi ini lokasinya berada di mana, Mbak? Di Kelurahan Durenjaya, khususnya di perumahan Wisma Jaya. Wisma Jaya. Ya, jadi Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ada Google Map-nya tempat diskusi Bekasi Timur. Tik aja nongol pokoknya. Yang kesini keren-keren juga semuanya. Keren-keren, kita lihat ada tamunya, Bang. Keren-keren semua pokoknya nih ya. Pak. Agak-agak aneh sebetulnya. Oke, Mbak lanjut. Ini Mbak Era ini kan nama lengkapnya siapa, Pak? Saya namanya Era Rahma Nugrahanti. Era panjangin lagi. Noto Susanto Jalmowono. Masih panjang. Itu gurunya kesel pasti. Iya. Kalau absen lama. Ini asik juga sebenarnya bahas UMKM. Apa sih yang Mbak ketahuin tentang UMKM, Mbak? Kalau di Kota Bekasi, alhamdulillah ya, kita melihat bahwa sekarang nih perjalanan waktunya UMKM tuh sebetulnya sudah banyak diperhatikan lah oleh pemerintah kota ya, dengan banyaknya pelatihan, kemudian ada bantuan, difasilitasi dan sebagainya. Cuman ya mungkin dikembalikan lagi, masih ada satu hal yang menurut saya harus diperhatikan itu adalah pelatihan-pelatihan yang lebih bersifat ke arah pelatihan mental kali ya. Jadi artinya UMKM itu memang harus punya jiwa yang gini loh, mau laku nggak laku, mau sukses nggak sukses, tapi dia harus tetap konsisten. Karena buat saya pengalaman dari tempat diskusi ini juga bahwa majunya sebuah UMKM tuh bukan karena dia memang harus viral terus, betul enggak juga. Tapi pada saat dia bisa establish, dia bisa stabil terus, mau orang dagang naik turun kan. Sedangkan kalau kita lihat itu banyak juga teman-teman UMKM tuh yang gampang menyerah gitu. Kita nggak bicara 1-2, mungkin ada banyak juga yang memang mampu bertahan ya. Cuma kan sekarang ini dengan adanya semenjak kondisi COVID itu harus kita bangga loh bahwa bermunculan UMKM yang berangkat memang awalnya dari COVID itu awalnya. Betul, dari ibu-ibu rumah tangga gitu, teman-teman yang mencoba peruntungan lewat pedagang. Karena kita mempercayai bahwa 9 jalan rezeki dari 10 itu adalah berdagang. Jadi semangat itu sebetulnya yang harus kita pompa ya, karena harus dimengerti ekonomi kita berjalan sebetulnya karena hal-hal yang kecil seperti itu. Karena dari dagang itu ada sabar gitu ya, ada doa, betul, ada ikhlas, ya kan? Ikhlas ada emang? Ada dong. Kalau ikhlas misalkan orang beli gitu kan. Mau datang nggak datang, bayar kadang nggak bayar, duitnya kadang kurang. Ada loh orang beli. Saya cari. Bisa harganya sekian, nggak tahunya uangnya kurang. Ayo udah ikhlas dia. Yang penting hari itu modal kita nggak terlalu banyak kebutuhan. Ikhlasnya juga yang masuk logika lah ya. Yang nggak ikhlas. Walaupun UMKM yang berhasil juga banyak, tapi saya yakin jika ditanya UMKM yang berhasil itu juga bukan artinya dari awal sampai sekarang dia berhasil terus. Pasti ada jatuh bangunnya ya. Tinggal mentalnya kuat nggak sebagai pedagang. Kan kebanyakan hari ini kita lihat seperti tadi ya kita ngobrol, hari ini jualan donat laris, setelah itu lama nggak laris, akhirnya patah semangat, ganti jadi risol. Besok begitu juga nggak laku lagi, ganti jadi tahu modelnya gitu kan. Ada gitu ya? Ada juga. Nah yang seperti ini sih sebetulnya nggak salah juga ya, namanya orang mencari peruntungan, tapi artinya bahwa sebetulnya kalau kita memang mau maju tuh ya harus konsisten. Menjaga konsisten. Coba deh kita lihat yang legend itu
25 tahun, 10 tahun, sampai akhirnya kemudian sekarang jadi viral itu biasanya karena memang ketekunannya dia membangun dari sekian lama gitu. Ya ibaratnya kalau gue inget waktu kecil nih, zaman sekolah, kan pasti ada tuh anaknya tukang ayam gitu kan. Anaknya tukang gado-gado. Karena memang dia konsistennya sampai masuk ke membranding diri sendiri. Iya, sampai ke anak cucunya gitu kan. Betul. Ini kakeknya tukang gado-gado nih, sukses gitu kan. Gue juga gitu di sini. Gitu di sini ya? Iya. Sebagai apa? Tuh dia tuh yang jagain tempat diskusi. Memang harus ada campur tangan juga sih sebetulnya dari pemerintah ya, bahwa pembinaan itu nggak melulu juga bagaimana cara berdagang, bagaimana pemasaran gitu kan, terus kemudian bagaimana impor, ekspor, ya tetap harus dibagi segmennya. Ya, kadang-kadang yang pemula maupun yang memang sudah sukses itu kan harusnya sudah terklasifikasi gitu ya. Iya. Nggak, kadang-kadang kan lucunya gini, kita diajarin cara pemasaran nih. Online misalnya, lagi zamannya kan, hebat nih. Tapi dia nggak ngerti caranya dagang gitu. Maksudnya gini, minimal senyum atau komunikasi misalnya, ya nggak? Yang remeh-temeh lah ya. Iya, jangan sampai mentang-mentang online-nya laku terus, Bu, beli ini dong, apa? Hah? Itu melayaninnya ngeselin gitu kan, nggak diajarin. Betul, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Siapa namanya Bang? Nana. Bang Nana ya. Panggil Jul. Besok ruangan ya. Nah silakan, ini pisang goreng nih. Pisang goreng apa namanya? Pisang goreng ulala. Aduh. Ya pisang goreng aja. Berarti ini yang makan cewek. Iya. Kalau cowok bahaya. Nanti dikit-dikit ulala. Kalau di sini harus dihitungnya genap. Oh gitu ya. Biar nggak rebutan kan. Kalau ganjil kan ntar bingung yang satu ketinggalan. Ribet juga makannya. Jadi harus genap. Udah pasti jadi berdua gitu. Oh iya. Bungkusin Mas tolong. Oke, balik ke UMKM. Oke. Minum dulu kopinya. Oke, ini kopi apa namanya? Ini namanya Vietnam Drip. Kita dari biji kopi pilihan ya. Kopinya tuh kita ambil dari Lala. Ini dari Lala Roastery ya. Kita ambil dari Jogja untuk biji kopinya. Nah, ini campuran antara grinder biji kopi dengan susu kental manis. Ini tanpa gula ini. Kalau ini tadi dicampur Yakult, ini apa namanya? Ini namanya Yakuchi. Yakuchi. Jadi minuman Yakult yang dicampur dengan sirup melon. Gitu. Terus C-nya apa hubungannya? C-nya Yakuchi, Cihuy. Gue kayaknya dibohongin di sini. Tadi di sini menunya semua berkaitan dengan hal-hal tentang diskusi. Jadi ada tempat diskusi, minumannya itu ada topik diskusi. Karena kalau kita diskusi nggak mungkin dong nggak ada topiknya seperti hari ini kan. Ada teman diskusi, karena yang paling baik saat berdiskusi itu dengan teman. Jadi ada teman diskusi, ada topik diskusi. Karena kalau diskusi nggak ada temennya juga. Nah itu. Ada ya orang. Minum dulu ya. Ya minum. Silakan. Kok jadi kayak saya tuan rumah gitu kan? Nggak apa-apa, karena kalau di sini tuh memang yang kita utamakan adalah enjoy. Homey. Kemudian semua teman, karena ini tempat diskusi ya. Siapa saja boleh hadir di sini. Yang pasti di sini nggak ada tempat tidur. Nggak ada. Karena ini tempat diskusi. Nggak boleh diskusi sambil tidur. Nggak boleh. Nanti kayak anggota DPR itu. Kalau untuk UMKM nih, tadi kan ngomong mental. Ya. Selain mental tuh, kalau dari pemerintah kan tadi pemerintah harus hadir gitu ya. Iya betul. Itu hadirnya menurut Mbak tuh untuk sekarang ini udah maksimal belum sih? Karena saya juga kebetulan pelaku UMKM gitu kan. Pelatihan alhamdulillah banyak sih. Banyak pelatihan baik dari Dinas Koperasi dan UMKM maupun dari Dinas Industri dan Perdagangan gitu kan. Banyak yang sudah melakukan pelatihan, juga membantu UMKM misalkan di dalam hal pengurusan misalkan perizinan dan sebagainya.
Tapi masih ada beberapa hal yang menurut saya kurang, yaitu tadi bagaimana kita menjadi memupuk menjadi mental pedagang, itu yang belum ada. Kelihatannya emang remeh ya gitu. Jadi pedagang itu misalkan ya tadi Mas Nugi bilang gimana cara kita berkomunikasi dengan pembeli, bagaimana kemudian kita mensosialisasikan barang yang kita punya, bagaimana kita nge-branding diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya mungkin satu PR lah. Jadi harus dikasih tahu mental pedagang tuh begini loh gitu. Iya, betul. Karena kalau mental tukang tawuran bahaya juga dagang. Ya nggak? Pas orang beli tuh, nah itu. 1, 2. Dagang itu tuh nggak semuanya juga karena otodidak, walaupun ada juga yang otodidak. Tapi justru karena bergaul, belajar, terus kita diberi pelatihan, mungkin teman-teman yang sudah dulu ya udah berhasil memberi contoh dan sebagainya. Gitu. Jadi pelatihan mental tuh penting ya. Betul penting. Karena ada juga sih dekat rumah saya tuh sebuah warung nasi ya yang nggak disebut namanya gitu. Karena memang nggak ada namanya sih. Takut endorse ya. Nggak, soalnya nama warung nasinya pun nggak ada namanya. Cuman pokoknya piring berjejer gitu kan. Jadi pojokan gitu kan. Nggak pinggir jalan tuh kayak orang-orang tuh kalau dagang kan, wah nggak strategis gitu kan. Betul. Tapi dia itu udah bertahan 40 tahun lebih gitu. Apakah itu mental pedagang termasuk? Oh, termasuk. Termasuk ya? Termasuk mental pedagang. Kita di sini berdiri sudah sejak kurang lebih tahun 2018. Jadi 2018 kita bangun, sempat jatuh bangun lah karena COVID, kita sempat lockdown dan sebagainya sehingga tamu tuh naik turun gitu. Tetapi kita optimis karena kita tentukan saja segmen yang mau kita tembak tuh yang mana, gitu. Itu kan penting juga nggak? Apa tuh? Dagang, UMKM, ngatur keuangan. Oh ya, jelas dong. Karena namanya klise lah kalau kita bicara orang dagang terus nggak bisa ngitung tuh klise lah. Artinya pada saat kita berdagang kita harus bisa memisahkan mana yang menjadi modal kita, mana yang menjadi keuntungan kita. Nah kadang-kala kan kalau ibu-ibu masih ya. Duitnya masuk keluar, akhirnya nggak jelas mana yang jadi modal, mana yang jadi keuntungan, gitu ya? Harusnya dipisah gitu, jadi terpisah gitu. Kebetulan kalau bicara soal koperasi, di koperasi kami, Koperasi Triad Bekasi Keren itu memang concern pada pembinaan UMKM. Jadi kita bantu permodalan dengan jasa yang tidak terlalu besar dan sudah ada beberapa orang yang menurut kami luar biasa ya, dengan jatuh bangunnya itu akhirnya mampu sekarang mengerjakan berlipat ganda tuh lebih daripada di awal dulu. Mungkin kalau teman-teman di lingkungan UMKM Kota Bekasi kenal yang namanya Mbak Lastri. Oh, Mbak Lastri. Cistik Ready. Yang itu ya? Bukan. Oh, bukan. Cistik Ready. Oh, Cistik Ready. Cistik Ready. Nama produknya Cistik Ready. Berapa kali menang di kemasan, kemudian menang di dalam penyajian. Karena ya itu tadi dia nggak pernah putus asa untuk meng-announce produknya dia. Nah, itu salah satu UMKM yang kita bina dan alhamdulillah. Walaupun bukan sesuatu yang sangat besar gitu, belum menjadi fabrikasi, tapi bertahan produksi aja beliau udah bagus bisa sebetulnya. Bertahan. Betul. Nah, kalau untuk kedepannya nih, harapan Mbak dari UMKM atau ada rencana nggak untuk UMKM melakukan apa gitu? Kalau UMKM ini, kalau di koperasi ya Mas Nugi ya, kami juga konsen ke event-event bazar-bazar untuk UMKM. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau kita lihat masih banyak juga unit masyarakat ini yang sebetulnya masih membutuhkan fasilitas. Harusnya pemerintah hadir sebagai fasilitator ya. Contoh kayak kita lihat masih kita temukan beberapa pedagang-pedagang yang dia nggak punya lapak. Akhirnya dia menggelar di pinggir jalan tanpa ada koordinasi, sehingga akhirnya kan membuat macet gitu kan. Nah ini harusnya menjadi satu PR buat kita. Kami di Koperasi Triad Bekasi Keren itu untuk beberapa kali di dalam 1 tahun kita sengaja mengadakan bazar. Bazarnya itu kita atur dengan biaya yang murah. Kita cari gali potensi, misalkan sewa pinjem tenda gitu kan. Kemudian dengan biaya yang murah kita datangkan mereka untuk berjualan. Nah, tinggal kita berharap bahwa ada satu kekuatan ya atau energi yang bisa kemudian mendorong pembeli untuk hadir itu sebetulnya. Karena kalau cuman berharap dari kita saja atau dari UMKM saja, kadang-kadang itu masih kurang kena gitu.
Ya kalau perlu acara-acara partai pun ya. Oh iya, itu kita berharap banget, biar kita bisa memobilisasi gitu. Iya. Jadi dari kita untuk kita gitu kan. Betul. Ya contoh misalnya Ketua PDI Perjuangan Kota Bekasi gitu kan, bikin event mengundang UMKM gitu kan. Ya mungkin nggak cuma ketua PDI kali, ketua partai. Ya? Ini kan contoh. Ya artinya siapapun juga yang punya kekuatan. Semua partai, ya pasti. Betul. Karena UMKM itu mungkin dia depan rumah udah dagang, tapi kalau dia diajakin tempat lain yang lebih rame, seneng pasti lebih representatif gitu. Iya. Karena apa sih sangat ini ya, sangat jelas sekali gitu. Kalau kita ada event besar, terus UMKM jualan itu sebetulnya kan win-win solution. Iya. Dengan banyaknya UMKM yang hadir, dia bisa menghadirkan orang, acara juga jadi rame. Dengan acara rame, orang akan datang. Itu tuh kan jadi lingkaran ya. Jadi betul. Nah selama ini memang yang baru kita rasakan sih, bicara tadi Ketua Partai PDI bahwa beliaulah yang konsen ke UMKM. Contoh dengan bazar-bazar itu masih pinjem tenda gitu kan dengan gratis. Nah itu yang kadang kita gunakan untuk bisa supaya menekan harga. Karena itu yang kelihatan memang tujuannya kan sebetulnya untuk menekan harga, Mas Nugi. Soalnya kalau kita pakai sewa tenda misalnya model Sanafil atau tenda kayak itu kan bayarnya mahal. Iya, itu mah bukan UMKM namanya. Padahal UMKM yang harus kita pikirkan kan pendapatan hari itu seberapa sih gitu. Pengeluarannya diperkecil gitu. Walaupun ya masih banyak juga pemain-pemain nakal lah ya membebani UMKM dengan harga sewa yang tinggi gitu. Nah, salah satu yang kita akali yaitu berarti kita cari siapa boleh anggota dewan atau ketua partai yang punya tenda, yang punya fasilitas yang bisa kita pakai secara gratis sound kan system gitu. Sound system betul. Akhirnya itu menekan biaya semua kan. Ini namanya apalagi pemilu nih kan. Betul. Pesta rakyat ya kan. Pesta rakyat. Jadi jangan pelit-pelit. Betul. Gitu kan. Keluarin aja semuanya. Ya, anjurannya kan pemilu itu sebetulnya membahagiakan semua orang. Betul. Nah, memberi kesempatan. Happy. Betul. Betul. Jadi kalau mau mobilisasi massa nggak apa-apa, hubungin saya. Untuk UMKM. Nanti untuk di sini dagangan ya. Aduh kalingan pot. Untuk dagangan jangan salah ya. Siap. Tujuannya cuma satu, bagaimana kita bisa memfasilitasi UMKM untuk berjualan. Untuk jualan. Betul. Jualan kan macam-macam. Ya, apa tuh? Caleg juga jualan kok. Timbal balik ya. Produknya diri sendiri kan. Iya. Makanya untuk para caleg belajarlah kepada UMKM. Nge-branding diri sendiri ya, betul. Benar. Oke, mudah-mudahan UMKM Kota Bekasi khususnya. Amin. Kan belum selesai doanya. Iya. Kalau mudah-mudahan bangkrut gimana? Udah amin duluan. Mudah-mudahan UMKM maju terus lah ya. Intinya sentuhan-sentuhan itu dari hal terkecil dan pelatihan yang mental tadi memang perlu itu. Betul. Butuh banget. Oke, terima kasih Mbak Ira. Siap. Terima kasih udah hadir juga di tempat diskusi. Enak nggak ya kucinya? Enak banget. Alhamdulillah, ini pisangnya belum coba. Gratis. Jangan gitu dong. Nggak gratis juga enak kok. Enak juga. Enak ini loh, enak. Ada apa? Ada musiknya ada ya. Ada. Biasanya. Kalau mau nyanyi juga boleh. Karena ada kita aja dimatiin. Kita itu banyak tamu tuh justru di atas jam 9. Jam 9? Iya, jam 9. Karena mungkin orang-orang yang mencari kesunyian gitu ya. Yang lebih mungkin lebih bisa mengintrospeksi diri gitu. Dan biasanya kopinya habis di rumah. Iya. Atau kangen. Iya, kangen sama kopi di sini ya. Iya. Makasih ya Mas Lugi. Nanti ini pisangnya bungkus aja. Boleh. Mas barista, bisa bungkus tolong. Beneran. Oke, terima kasih. Dulbar Ngulik hanya menyajikan saudara semua yang menilai dan boleh kasih komentar. Aye.